Oke cuy, mari kita lanjutin alur cerita ReZero Arc 6. Melanjutkan dari part sebelumnya, Raid dan Julius pun mulai bertarung dengan gerombolan Raja Kuda Lapar di lantai 5. Raid terus memberikan tebasan yang begitu cepat sehingga api dari binatang tersebut tidak dapat membakar sumpit yang dia gunakan. Begitu pula dengan Julius. Julius lebih sering menghindar dan menggunakan celah untuk menyerang binatang penyihir tersebut. Baiklah, ayo kita lanjutkan ujiannya di sini saja. Kau manfaatkan teman-temanmu di sana. Apa maksudmu? Bukankah binatang-binatang ini berbahaya jika berkeliaran di dalam menara? Apa salahnya membiarkan mereka berkeliaran? Mereka hanya seperti hujan yang menyebalkan. Bukan masalah. Raid pun menendang punggung Julius sampai Julius terdorong ke tembok, memancingnya untuk bertarung dengannya, gitu kan. Setelah seperti ini pun kau tidak serius ya? Mereka pun tidak ada habisnya. Kalau begitu aku akan keluar saja dari menara ini. Tunggu, kau bilang keluar? Bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Sudah aku bilang, bertarung dengan mereka itu membosankan. Mereka berada di level yang jauh denganku. Kurasa cuma wanita seksi itu yang bisa menghiburku. Di saat mereka bicara, di belakang Julius pun sudah menunggu seekor kuda api dan siap menyerang titik butanya. Namun Subaru dari atas memperingatkan Julius. Julius, di belakangmu! Subaru pun berteriak ke Julius dan Julius langsung menghindar ke kanan, menatap Subaru di atas lantai 4. Julius pun berteriak ke Subaru. Aku serahkan Echidna dan Anastasia sama kepadamu, Subaru. Subaru pun pergi melarikan diri untuk mencari yang lain. Kenapa kau berteriak tadi? Bukankah seharusnya membiarkannya mati saja? Dengan begitu kitab kematiannya akan muncul. Saat tengah berlari, langkah Subaru pun terhenti karena dia bertemu dengan Beatrice dan Echidna. Echidna, kenapa kalian di sini? Beatrice pun tiba-tiba memegang tangan Subaru. Tunggu Beatrice, berpihak padanya saat ini merupakan tindakan bodoh. Tidak, aku tahu karena aku sudah berkontrak dengannya. Aku masih merasakan ingatan kami. Kau akan mengerti jika berada di posisi yang sama denganku, kurasa. Baiklah, seperti yang kau lihat, terserah apa yang akan kau lakukan padaku. Lagian menara ini sudah berakhir. Begitu ya, jadi kau sudah mencapai tujuanmu. Dan sekarang, tujuan? Subaru, apa yang kalian bicarakan itu tidak seperti kamu sama sekali. Pura-pura amnesia lagi. Kau ingin terus melanjutkan lelucon ini? Lelucon? Berakting? Jangan bercanda. Kalau itu acting, bukankah aku akan bertindak dengan tekad yang lebih besar? Siapa yang ingin menjadi pria menjijikan itu? Kalian semua hanya mengeroyokku. Aku kehilangan segalanya. Aku kembali dari tos serba, dan yang kuingat hanya pelayan toko yang bersama aku. Dari situ tiba-tiba aku di sini, di dunia yang benar-benar tidak aku ketahui. Kalian pasti berpikir kenapa tiba-tiba aku marah kan? Aku sudah mencapai batasku. Bahkan jika aku didesak, aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Jadi maafkan aku, maafkan aku. Tolong kirim aku pulang. Jika Tuhan ingin menghukumku saat itu, aku mengerti itu salahku. Aku tetap tidak percaya padamu. Aku punya kewajiban mengembalikan tubuh ini ke Anna. Walaupun kau menangis dan berteriak, aku akan pergi ke tempat Julius. Jika tidak ada kejutan, kita akan bertemu lagi di lantai atas. Echidna pun akan pergi menemui Julius yang tengah bertarung, namun Subaru memegang tangannya. Apa yang kau lakukan? Kupikir aku sudah menyerahkanmu. Julius memintaku untuk melakukannya. Jangan bercanda, dia bisa saja membuat keputusan ini, tapi di mana kau terakhir melihat Julius? Saat Subaru akan menjawabnya, tiba-tiba dari belakang Anastasia muncul cahaya merah, dan ternyata itu adalah seekor kalajengking yang luar biasa besarnya dengan sengat akan menyerang menuju mereka. Subaru, Beatrice berhasil mengaktifkan perisai untuk menghalau serangan sengat kalajengking tersebut. Namun sengat itu terus menyerang Beatrice yang melindungi Subaru dan Echidna bertubi-tubi. Beatrice, bagaimana keadaanmu? Sudah hampir batasnya, kurasa. Kalajengking itu pun menempel di langit-langit dan mengarahkan capitnya ke Subaru dan yang lain. Murak! Dengan saling bergandengan tangan, Beatrice pun menghindar melayang ke belakang. Echidna pun menggunakan L-Chiwalt untuk menyerang kalajengking tersebut. Setelah berjuang beberapa waktu, kalajengking tersebut pun menghilang di kepulan debu. Itu tadi binatang penyihir, kurasa. Dia muncul tiba-tiba di sini. Kenapa kau tadi menyelamatkanku, Natsuki-kun? Padahal bisa saja tadi aku mati di sana. Kau tahu tidak seperti semuanya itu perlu alasan. Itu tiba-tiba. Itu sebabnya aku. Saat berjalan di lorong, Subaru dan yang lain pun menemukan ekor kalajengking yang sudah terpotong. Apakah ini terpotong oleh sihir Echidna?
Namun Subaru menyadari tidak ada efek gosong dari sihir Echidna dan menyadari kalau ada beberapa hewan yang memotong tubuhnya sendiri sebagai pengalih perhatian seperti cicak atau kepiting. Terlambat menyadarinya, ekor tersebut pun bersinar dan meledak menyebabkan kerusakan di sekitar dan juga kaki kiri Subaru terluka. Setelah melihat sekeliling, tampaknya cuma Echidna yang selamat dan tidak berdaya di situ. Sementara Beatrice, dia terkena ledakan tersebut dan akhirnya tewas karena melindungi Subaru. Sial, 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 sial. Aku lalai. Tubuh Anastasia yang tidak berdaya, Subaru seret dengan susah payah karena kaki kirinya terluka dan terus berdarah. Subaru pun tersandung puing-puing lorong dan menjatuhkan Echidna. Echidna pun kesakitan dan keadaannya benar-benar sekarat. Au, ada sakit sekali tubuh manusia ini. Echidna, maafkan aku. Maaf. Tidak apa-apa, Natsuki-kun. Aku rasa ini memang balasanku karena aku tidak dapat mengembalikan tubuh Anna dan juga membantu Julius. Aku rasa aku memang pantas menanggung rasa sakit ini. Singkat cerita, Echidna pun kehilangan kesadaran, atau mungkin lebih tepatnya pura-pura. Subaru pun sempat berniat untuk mengakhiri hidup Echidna karena merasa Echidna benar-benar sudah menderita. Jadi untuk mempercepat kematiannya, Subaru mengambil puing-puing untuk menghancurkan kepalanya. Namun saat akan melakukannya, tubuh Subaru pun tidak dapat digerakkan dan akhirnya membuang puing tersebut. Echidna yang setengah sadar pun meminta maaf ke Subaru karena telah meragukannya dan akhirnya Echidna meninggal. Saat Subaru menyalahkan dirinya atas kematian semua orang, kenapa aku begitu lemah? Aku ingin menghilang. Kenapa? Aku tidak ingin mengenal siapapun. Tolong. Tiba-tiba kabut hitam menyelimuti sekitar Subaru dan muncul suara, "Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu," terus berulang-ulang. Dan itu adalah Satella. Kumpulan tangan bayangan terus membelai tubuh Subaru. "Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku tahu. Sekarang apakah kau bisa melenyapkanku? Aku ingin mati. Jika kau bisa melakukannya, maka aku akan menerimamu." Tiba-tiba suara lonceng pun berbunyi dan sihir es muncul menembus bayangan yang menyelimuti Subaru. Dan itu adalah Emilia. Emilia pun memegang tangan Subaru dan membawanya kabur. "Kenapa kau datang menyelamatkanku? Kau pasti sudah gila. Kau juga mengira aku palsu. Jadi kau bisa saja mengurungku di kandang es itu dan mencoba membunuhku." "Aku tidak mencoba membunuhmu. Aku hanya ingin mendengar ceritamu. Karena ada sesuatu yang tidak biasa tentangmu dan kau belum memberitahu kami tentang ingatanmu yang hilang." "Apa kau mempercayainya semudah itu? Kau benar-benar bodoh. Kau juga gila. Julius, Beatrice, Echidna, semuanya." Subaru menceritakan kalau Beatrice, Echidna, dan Julius mungkin sudah tewas dan Subaru merasa bersalah karena itu. Emilia pun menceritakan pertemuan pertama mereka sampai saat terakhir mereka dengan emosi yang bercampur antara gembira, sedih, dan nostalgia. Siapa itu? Itu bukan Natsuki Subaru, berlari dan berkorban demi orang lain. Dia hanyalah sampah menjijikan, bajingan yang tidak berguna. Buang saja aku. Masih banyak orang yang lebih pintar dariku. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Subaru dan tentunya banyak yang lebih pintar dari Subaru. Tapi aku lebih suka bersamamu. Kapanpun aku yakin Subaru akan melakukannya untukku. Jadi aku berharap begitu. Lagi pula kalau kamu memang mau membantuku, kalau itu dilakukan oleh seseorang yang aku suka, itu akan membuatku jauh lebih bahagia dari seorang yang melakukannya hanya karena mereka ada di sana dan bisa. Namaku Emilia. Hanya Emilia. Sekarang izinkan aku mendengar namamu. Namaku Natsuki Subaru. Terima kasih Emilia. Kau membuatku percayakan hal itu. Aku... Tiba-tiba bayangan hitam pun menyelimuti seluruh menara dan membuat menara runtuh. Subaru dan Emilia pun terjatuh ke lantai bawah. Setelah mencari-cari Emilia di antara puing-puing, Subaru pun memeluk Emilia. Dia berjanji tidak akan melupakan kejadian di putaran kali ini. Kemudian bayangan hitam pun menyelimuti mereka berdua sambil berpelukan. Dan akhirnya Subaru kembali dari kematian saat dibangunkan oleh Emilia dan Beatrice. Beatrice. Subaru pun tiba-tiba memeluk tubuh Beatrice.
Apa yang terjadi sebenarnya? Ini terlalu tiba-tiba. Kau benar-benar memiliki wajah yang menenangkan. Berhenti menangis, Subaru. Kamu tidak perlu terburu-buru. Perlahan, ambil nafas dalam-dalam. Tenanglah, Beatrice dan aku ada di sini bersamamu. Singkat cerita, saat sarapan, Subaru pun mengakui kalau dia telah kehilangan ingatan di lantai 3. Namun kali ini Subaru menceritakan dengan nada yang sangat senang gitu kan. Kayak, ya karena semua orang berada di situ dengan selamat gitu kan. Termasuk juga Meili yang tewas pertama kali oleh Subaru gitu kan. Dan tentu saja itu menyebabkan kebingungan dan kecemasan. Terlebih Ram. Subaru pun pergi mengambil air bersama Ram dan akhirnya bicara kepada Ram. Ram, aku benar-benar kehilangan ingatanku. Aku memahami nama dan hubungan semua orang di dalam menara, tapi aku tidak dapat mengingat satu hal pun selain itu. Dan juga soal Rem. Hentikan, Barusu. Aku memang berbicara dengan Emilia dan Beatrice sebelumnya, tapi aku menyampaikan hal yang sama kepada mereka. Aku tidak punya hal lain untuk disampaikan. Saat ini tanganku kosong. Hentikan, Barusu. Jika kau mengatakan sesuatu yang lebih dari itu. Ram pun mendorong Subaru ke tembok dan mencekik kerah bajunya. Apa niatmu mengatakan kebohongan yang begitu bodoh? Menatap mata Ram, Subaru pun bertekad, aku pasti akan mendapatkan Rem kembali. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu sementara kamu melupakannya? Tapi tetap saja aku akan mendapatkannya kembali, Rem, ingatanku, dan tujuan di balik perjalanan kita, Barusu. Untuk itu, tolong pinjamkan kekuatanmu, Ram. Singkat cerita, Subaru pun sampai di pinggir tangga spiral seperti putaran sebelumnya dan bersiap untuk menangkap pembunuhnya di putaran sebelumnya. Subaru pun merasakan kehadiran seseorang di belakang punggungnya. Subaru pun langsung berbalik dan menangkap tangan orang tersebut. Baiklah, sekarang kau harus bertanggung jawab karena telah membunuhku, Meili. Apa maksudmu, Onisan? Aku mencoba membunuhmu? Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Kalau aku ingin membunuhmu, bukankah padang pasir adalah tempat yang lebih tepat daripada menara ini? Iya, tapi aku pikir motivasimu merupakan reaksi berantai karena apa yang terjadi tadi malam, benar? Jadi kau berbohong tentang kehilangan ingatanmu dan menjebakku di sini? Jadi apakah aku harus melarikan diri dari sini? Jangan salah paham, soal kehilangan ingatan itu kenyataan, dan untuk kejahatanmu untungnya sekarang berhasil dicegah kan? Jadi, kupikir jika kita merahasiakannya itu tidak akan masalah. Apa? Tapi jika kau ingin melakukan sesuatu yang lain padaku, kau tahu sendiri resikonya. Jika bisa, ayo kita bicara baik-baik. Kalau kau masih tidak puas, aku akan mendengarkan sebanyak yang aku tidak puas. Meili pun seolah-olah tidak percaya bagaimana Subaru bisa sesantai ini. Apakah kamu ingin membalas dendam, Meili? Aku tidak tahu. Aku tidak punya keinginan seperti itu. Aku sangat menyadari itu. Aku tahu kau menahan perasaanmu, tapi jawaban yang kamu cari mungkin tidak dapat ditemukan dengan cara ini. Itulah sebabnya, serahkan tempat ini padaku. Aku tahu kata-kataku tidak dapat dipercaya. Jadi, ayo kita berjanji antara kau dan kami. Kemudian Emilia pun muncul, yang sedari tadi telah memperhatikan Subaru dan Meili. Tenangkan perasaan jahat di dalam dirimu dan lihat apakah kau masih ingin membunuhku dan apakah kau telah berubah pikiran. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin memberimu ceramah tentang moralitas. Meili ini sebenarnya masih anak kecil yang perlu bimbingan orang dewasa, cuy. Jadi ya emosinya masih labil dan perlu bimbingan gitu kan. Aku dengan tulus meminta tolong percayalah pada kami, Meili. Menara pasir ini adalah tempat yang terlalu kecil untuk memutuskan sesuatu yang besar. Tinggalkan tempat ini, pergilah ke tempat yang lebih besar dan temukan jawabanmu di sana. Kami juga akan bekerja sangat keras. Aku tidak mau melupakan Elsa. Tidak apa-apa. Tidak perlu melupakan orang yang kamu cintai. Bahkan jika itu adalah orang yang kau cintai, aku harap kau tidak meniru cara mereka melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat dinasehati oleh Emilia dan Subaru, Meili pun akhirnya mengangguk. Setelah itu, Beatrice dan Shaula pun muncul dari bawah tangga spiral, dan itu merupakan rencana Subaru untuk jaga-jaga jika Subaru jatuh dari tangga gitu kan. Melegakan sekali bahwa tidak ada terjadi apa-apa. Oh, seperti yang diharapkan dari Master. Beatrice-chan, kamu tidak marah padaku? Tentu saja Patty marah, kurasa. Tapi kau tampak seperti akan dihajar habis-habisan oleh Patty, dan Patty entah bagaimana berhasil meredamnya. Mungkin sulit dipahami, tapi Beatrice baru saja mengatakan dia akan memaafkan Meili jika dia tetap menjadi gadis baik. Kau benar-benar baik. Emilia, jangan mengatakan hal yang tidak perlu, kurasa. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyentuh hatimu.
Singkat cerita, Subaru dan yang lainnya pun kembali ke ruang makan dan bertemu Ram, Echidna, juga Julius. Setelah masalah Meili selesai, mereka membahas cara mengembalikan ingatan Subaru. Tapi karena mereka tidak punya petunjuk apapun, akhirnya mereka memprioritaskan penaklukan menara terlebih dahulu daripada memulihkan ingatan Subaru. Dan Subaru pun setuju. Subaru pun menyarankan untuk mencari buku kematian Raid Astrea di perpustakaan Taigeta. Ngomong-ngomong soal Taigeta, semalam aku melihat Onisan di sana dengan banyak sekali buku berserakan di tanah. Benarkah? Apa kau tahu buku apa yang sedang aku baca? Buku itu banyak sekali, jadi aku tidak sempat melihatnya. Singkat cerita, kelompok Subaru pun sampai di depan perpustakaan. Namun Subaru menyuruh semuanya untuk duluan karena dia ingin bicara dengan Julius sebentar. Julius, apa pendapatmu tentang Rain? Apa kamu menyukainya? Aku penasaran apa pentingnya pertanyaan itu. Ya, aku hanya mencoba membuat suasananya tidak terlalu serius. Maksudku yang sebenarnya adalah, apa kau punya niat untuk menang melawan Raid? Subaru kau. Julius, di kelompok kita kaulah yang terkuat. Itulah sebabnya kau yang akan bertarung dengan Raid. Bahkan jika kami menemukan buku kematiannya, pertarungan akan terjadi padamu. Aku mengerti kamu takut. Aku juga mengerti kamu bingung. Aku minta maaf sebesar-besarnya atas nama aku yang ada di sana sampai kemarin. Bertarunglah. Aku kalah darinya 2 kali. Aku tahu, tapi lain kali menanglah. Yang kurang darimu bukanlah keberanian. Kau punya keberanian terbungkus rapi di sini. Yang kurang darimu adalah tekad untuk menang, semangat bersaing, dan daya saing. Aku serahkan Raid Astrea padamu. Kalahkan musuh yang paling merepotkan itu. Sebagai gantinya, aku akan mencoba kemampuanku sendiri dalam segala hal. Kau mendengarku? Julius, jawab harapan temanmu. Apa kau benar-benar kehilangan ingatanmu? Bagaimana mungkin kau mampu berharap sebanyak itu padaku, sementara kau tidak punya ingatan tentangku? Kesan? Ya, aku pikir penampilanmu mempresentasikan dirimu. Master, apa kau sudah selesai? Singkat cerita, Shaula memberitahu Subaru dan Julius kalau buku kematian Raid sudah ditemukan. Ah, lihat Subaru, kami menemukan buku Raid, atau lebih tepatnya Meili yang menemukannya. Bukankah itu sebuah prestasi? Nice, Meili! Dengan ini kau telah meniadakan hal negatif yang mencoba mendorongku kembali ke titik nol. Sekarang juga kau boleh membanggakannya loh. Setelah berdebat tentang siapa yang akan membaca buku Raid, akhirnya Subaru pun memaksakan untuk dia yang membaca buku tersebut karena Subaru yang paling lemah, jadi tidak akan berbahaya jika Subaru jadi gila lagi gitu kan. Dan Subaru juga pernah membaca buku kematian Meili saat dia sudah kehilangan ingatan kan di putaran sebelumnya. Subaru pun membuka buku tersebut dan yang seharusnya Subaru mendapatkan pengalaman kehidupan Raid Astrea, Subaru justru berada di sebuah ruangan putih luas. Tidak seperti saat dia membaca buku kematian Meili dan Subaru bertemu seseorang di sana. Wah, Onisan kesini lagi. Hah? Siapa kamu? Tempat apa ini? Sungguh rakus Onisan, tapi kualitas memuntahkan emosi jujur karena ingin meminta keduanya tentu tidak buruk. Kami mencintai orang yang rakus, kau tahu. Tempat ini adalah tujuan akhir jiwa, tempat lahirnya Outlagna, Aula Kenangan. Aula Kenangan? Dan kami adalah Uskup Agung Dosa Kerakusan, Louis Arnhem. Aku yakin itu akan berlangsung sebentar lagi. Tapi tolong jaga dirimu, Onisan. Dan akhirnya Subaru pun bertemu Uskup Kerakusan, Louis Arnhem. Dan kita lanjut part selanjutnya.